Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan pembiayaan sebagai mediator antara perusahaan pembiayaan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ya, atau disingkat dengan DSN MUI. Di perusahaan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap tanggal 10 setiap bulan dan mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah oleh Dewan Pengawas Syariah yang dengan tembusan kepada DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dari aturan mengenai transaksi perusahaan pembiayaan syariah, ini terbagi ke dalam 6 kelompok. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Adri Syoi Mitra. Jadi, pertama, untuk setiap jenis transaksi pembiayaan syariah wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, akad-akad syariah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali memenuhi kondisi kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Jadi, akad bertentangan dengan prinsip syariah atau akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau menyelesaikan akad. Jadi, jika lengkap, maka diteliti informasi daftar kredit atau macet dan daftar tidak lulus bagi direksi atau komisaris pemegang saham. Selanjutnya, untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, setiap pihak yang bertransaksi wajib, ya, memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah maupun peraturan perundangan yang berlaku. Ya, untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, ini sebagaimana diatur dalam peraturan ini wajib dilaksanakan tanpa unsur paksaan diantaranya para pihak yang berakad atau bertransaksi. Selanjutnya, untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam peraturan ini yang diikuti dengan kewajiban melaksanakan asuransi atau objek pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka objek yang diasuransikan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga. Ya. Selanjutnya, pencatatan akuntansi untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana pendapat dari Adri Syoi Mitra, bank dan lembaga keuangan syariah. Ya. Selanjutnya, diatur dalam peraturan ini wajib disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan yang berlaku. Ya. Pendirian, pengelolaan, dan pengawasan perusahaan syariah. Ya. Untuk mendirikan perusahaan pembiayaan syariah, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu calon pengajuan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan kepada Menteri Keuangan atau CEKI, ya, Ketua BPPAM LK, Lembaga Keuangan. Selanjutnya, dari Ketua BPPAM LK bermohon terus ke Biro P3, ya. Biro P3 memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan izin usaha PP sesuai PMK nomor 824 PMK 012/2006, ya. Jadi jika lengkap, maka diteliti informasi daftar kredit macet atau DKM dan daftar tidak lulus atau DTL bagi direksi, komisaris, dan pemegang sahamnya. Ya. Selanjutnya, jika termasuk DKM, ya, daftar kredit macet dan daftar tidak lulus,
Biro PPP mengirim surat permintaan kelengkapan persyaratan bagi direksi, komisaris, dan pemegang saham. Ya, jika tidak maka PPP memproses permohonan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan, ya, atau disingkat dengan PP, ya, sesuai dengan ketentuan PMK nomor 84, ya, nomor 12 2006, termasuk melakukan fit and proper test bagi direksi dan komisarisnya. Selanjutnya, Biro PPP memberikan pertimbangan menerima atau menolak permohonan izin usaha perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, jika pengajuan ditolak, maka Biro mengeluarkan surat penolakan pemberian izin usaha bagi perusahaan pembiayaan. Jadi, jika pengajuan diterima, maka dikeluarkan ke MK izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Pemberian izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dilakukan oleh Ketua BPPAM. Selanjutnya, perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan. Selanjutnya, melaporkan kegiatan usaha kepada Menteri Keuangan (CIKI), ya, atau juga tujuannya ke Ketua BPPAM dan Lembaga Keuangan atau Biro Perbankan, Pembiayaan, Menjamin atau Biro selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha tersebut. Untuk menempuh proses pendirian pembiayaan syariah diperlukan ada syarat-syaratnya, ya. Yang pertama itu seperti akta pendirian badan hukum, termasuk andalan dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Selanjutnya ada data direksi, ya, dan dewan komisaris atau pengawas. Selanjutnya ada data pemegang saham atau anggotanya. Selanjutnya sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi dan personalianya, atau selanjutnya adalah fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank, ya, di Indonesia. Ini dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usahanya. Selanjutnya adalah rencana kerja untuk 2 tahun pertama sekurang-kurangnya, ya. Rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan mewujudkan rencana ini adalah proyeksi arus kas neraca perhitungan laba rugi bulanan dimulai sejak perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya adalah bukti kesiapan operasional, perjanjian usaha patungan antara pihak asing atau pihak Indonesia bagi perusahaan patungan, ada pedoman pelaksanaan penerapan prinsip penegakan nasabah, ya, atau mengenal nasabah tersebut. Jadi pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha ini perusahaan pembiayaan secara kelembagaan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang meliputi penarikan pinjaman luar negeri, penyaluran pinjaman yang bersumber dari perbankan. Ini penerbit surat sanggup bayar atau promissory note, kualitas aktiva produktif yang kebenaran serta kelengkapan laporan. Sedangkan pembiayaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip syariah ini dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang menempatkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS di masing-masing perusahaan pembiayaan syariah tersebut. Pada perusahaan pembiayaan syariah, pengawasan dilakukan meliputi sumber pendanaan, ya. Sumber pendanaan bagi perusahaan pembiayaan ini yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ini wajib diperoleh berdasarkan prinsip syariah, ya. Jadi sumber pendanaan perusahaan itu pembiayaan syariah wajib diperhitungkan sebagai komponen dalam menghitung gearing ratio perusahaan pembiayaan. Ya, sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh melalui bank atau badan usaha lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah tersebut. Baik, ada akad yang diterapkan pada sumber pendanaan ini meliputi yang pertama
ada pendanaan murabah mutlakah, pendanaan mudharabah